Sobat, kembali lagi di podcast Cerita Vokasi, cerita seru penuh inspirasi. Dengan saya Aika dan rekan saya Andika Alfarizi. Di segmen kali ini, cerita santai kali ini, kita kedatangan tamu nih dari mahasiswa-mahasiswi berprestasi vokasi yang mengikuti Olimpiade Vokasi Indonesia. Oke deh, mari kita tanya-tanya langsung yuk. Halo sobat vokasi semuanya, kali ini kita sudah bertemu dengan kakak dan abang dari tim Olimpiade Vokasi. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Firzi Putra Bangun dari program studi Analis Farmasi dan Makanan. Bang Firzi berarti? Iya. Kalau kakak? Nama saya Tengku Naila Hazli dari program studi Analis Farmasi dan Makanan. Kak Naila. Jadi di sini kami ingin bertanya tentang Olivia dan produk atau kategori apa yang dilombakan hingga ke luar daerah sana kan. Kalau dari abang, produknya apa yang bisnis plan apa yang abang buat? Kalau dari saya dan tim buat inovasi biskuit, Bang. Biskuit. Iya. Biskuitnya itu terbuat dari apa? Biskuitnya itu kita buat dari daun kelor, Bang. Oh, daun kelor. Kalau kakak? Inovasi daun sijukot Daun sijukot. dalam formulasi nano emulsi. Kategorinya? Itu scientific paper. Oh, berarti artikel ya? Iya, artikel. Ada beberapa yang kami mau tanya nih, saya juga pengen tahu gitu kan. Berarti bisnis plan yang abang ajukan tadi tentang produk makanan ya? Iya, makanan. Makanan. Kalau kakak tadi tentang pengembangan artikel ya? Iya. Apa yang kakak dan abang pikirkan bisa ngambil produk dan judul artikel itu? Kalau dari abang? Kalau dari saya sendiri, saya melihat dari SMA sebenarnya sering kali dengar kata-kata kayak banyak anak-anak muda yang kena stunting gitu kan. Nah, jadi itu alasan mendasar Kekurangan gizi berarti ya? Iya, malnutrisi, kekurangan gizi. Itu hal yang mendasar kenapa pengen ngangkat biskuit ini supaya dijadikan makanan ringan, supaya bisa juga memenuhi nutrisi untuk remaja, anak-anak, bahkan sampai ke ibu hamil gitu. Kalau untuk anak muda kan bang biasanya suka biskuit yang berasa-rasa. Kalau biskuit yang abang keluarkan ini rasanya? Untuk biskuit yang kami keluarkan rasanya tuh dia rasa ini bang, ada rasa seperti coklat gitu bang. Oh, berarti karena dia ada daun kelor itu campurannya coklat. Iya, kami kombinasi bang. Oh gitu. Kalau kakak bisa kepikiran daun sujikot itu dibuat ke artikel itu dari mana? Karena daun sijukot itu kan termasuk tanaman khas Sumatera Utara. Terus dia punya manfaat itu sebagai anti diabetes, yang mana anti diabetes ini banyak yang jadi masalah di Indonesia, diabetes sendiri. Jadi dijadikan formulasi nano emulsi daun sijukot. Berarti kayak vitamin gitu ya? Ya kayak Diolah semacam obat dan vitamin gitu. Oke. Kalau untuk persiapannya bang, kalau dalam membuat bisnis plan biskuit tadi ini apa persiapan yang abang siapkan? Persiapannya panjang sih bang. Dari bahan-bahan enggak atau? Karena prototype, jadi kan nggak 100% bahan sesuai dengan yang di proposal. Jadi paling utama itu dipersiapkan tuh proposalnya dulu bang. Proposal dulu. Kemudian pendanaan yang keluar berapa, kayak kita memerlukan berapa dana. Kemudian setelah itu baru kita sesuaiin lah berkas kita dengan permintaan dari pihak panitia. Nah, kalau setelah selesai barulah kalau dinyatakan lulus baru kami lakukan prototype-nya. Gitu. Kalau dari kakak persiapan apa ya? Persiapan sendiri itu dari proposal. Proposal itu kami kan studi literatur, jadi nyari jurnal-jurnal terkait mengenai itu. Terus udah masuk ke seleksi, sudah lulus baru masuk ke PowerPoint segala macam. Berarti buat PPT juga ya? PowerPoint untuk dipresentasikan. Berarti dengan persiapan awalnya itu proposal. Jadi setelah jadi proposal, disitulah orang abang dan kakak terangkan apa aja bahan yang diperlukan, dana, biaya, gitu-gitu ya, dan tujuan gitu ya. Oke, kalau setelah kakak abang lomba ya, kemarin lomba di mana? Di Universitas Hasanuddin, Makassar. Oh, di Makassar ya. Berarti Universitas Hasanuddin ini menciptakan Olimpiade semacam ini tuh dia per tahun berapa kali gitu? Ini termasuk lomba tahunan. Olimpiade Vokasi Indonesia. Jadi setiap tahunnya itu di universitas yang berbeda. Oh, universitas beda-beda setiap tahun. Nanti bisa aja di sini juga bisa. Jadi tuan rumah. Iya. Oh, berikutnya ada pertanyaan nih. Setelah abang dan kakak lomba nih di sana dari Medan ke Makassar,
juri-juri kan banyak komentar. Bagaimana abang dan kakak menanggapi dengan komentar-komentar tersebut? Apakah bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya bisnis plan dan lomba artikel tadi ini? Gimana menanggapi tanggapan juri yang di Unhas? Kalau saya pribadi menanggapi juri itu ya kan itu masukannya pasti yang terbaik. Oke. Jadi mungkin jadi pembelajaran juga untuk bisa dievaluasi tahun berikutnya gitu. Karena menurut saya pada saat tampil pun sebenarnya pertanyaan tidak banyak, hanya banyakkan masukan. Mungkin karena produknya belum dijalankan, jadi mereka mungkin bertanya apakah masyarakat suka atau tidak gitu. Jadi evaluasi lah untuk tahun kedepannya bahwa kita udah punya produk yang harus kita jalankan dulu gitu. Kalau kakak tanggapan dari juri itu gimana? Dari juri sendiri itu menanyakan tentang pengujian, apakah produk ini bisa nggak sih untuk penyakit komplikasi atau untuk diabetes tipe apa. Jadi mungkin kedepannya bisa untuk dilakukan pengujian dulu baru ke situnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kesulitan apa Kak yang kalian hadapi di saat perlombaan atau kompetisi kemarin itu? Kesulitan yang kalian hadapi? Kalau kesulitan tentu karena mungkin dari awal tuh komunikasi Bang. Komunikasi karena kan kita libur ya, jadi komunikasinya itu harus sesuai dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kesulitannya mungkin di komunikasi. Kesulitannya ya kalau saat lomba itu kayak nervous dulu. iya. Habis itu bahasa di sana kan agak berbeda sama kita. Jadi pas ditanya agak kayak kok apa ini gitu. Beda dengar kita kayak bahasa-bahasa di Medan. Itu yang buat nervous. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak dan abang mengevaluasi potensi pasar untuk ide bisnis kalian? Kalau saya tentu tadi ya dari komentar Joy bahwa ini harus sudah dijalankan. Jadi ada beberapa pengujian juga yang mungkin bisa saya lakukan, baik terkait itu kayak uji kesukaan masyarakat tentang bisnis kami, sehingga kami bisa melakukan evaluasi bahwa produk kami mungkin kelemahan mungkin di rasa kah atau mungkin di kemasan, jadi sehingga kami bisa lakukan evaluasi seperti itu. Apalagi biskuitnya dong, jadi kayak perlu tanggapan anak-anak kecil juga. Iya, kan? hal yang menarik untuk anak kecil juga. Kalau kakak gimana Kak? Untuk evaluasi sendiri mungkin di produknya itu dia komposisinya udah pas belum atau takarannya itu gimana untuk bisa mengobati itu atau bisa mencegah itu gitu. Apakah bisnis plan punya kalian ini akan kalian implementasikan gitu setelah kompetisi ini selesai gitu ke masyarakat? Mungkin kalau misalnya kayak mungkin ada kegiatan pengabdian masyarakat, mungkin kami akan melakukan implementasi tentang bisnis kami. Langsung dibuat ya? Iya. Kalau kakak juga seperti itu? Mungkin dari kami sendiri karena daun sejuko sendiri itu jarang ditemukan, jadi mungkin bakal kami coba untuk buat, tapi lihat nanti. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, pelajaran apa yang kalian dapatin dari perlombaan Olimpiade Business Plan ini? Apa aja untuk dari diri abang, dari diri kakak? Banyak sih Bang. Apa dengan tim-tim yang lain? Banyak sih Bang. Apa Pertama melatih kayak apa ya, soft skill tentang public speaking, kemudian percaya diri. Jadi banyak sih yang didapat setelah dari kompetisi ini. Oke, udah pasti ilmu juga. Ilmu pasti Bang. Kalau dari kakaknya apa pelajaran yang berharga yang kalian dapatkan? Sama-sama seperti teman saya itu kayak pelajaran diri, kayak lebih percaya diri, tidak nervous gitu di depan banyak juri. Abis itu kayak banyak sih, termasuk kayak ketemu sama mahasiswa dari universitas lain, itu termasuk kayak suatu hal yang luar biasa sih. Nambah ilmu lah ya pastinya. Itu kali. Pengalaman dari abang dan kakak Olimpiade di Unhas kemarin cukup berkesan ya untuk diri sendiri, untuk membawa nama vokasi USU gitu kan. Semoga bisnis plan abang dan kakak juga terus berkembang, terus dapat diimplementasikan di masyarakat langsung, dan
berdampak positif lah terhadap masyarakat seperti itu. Jadi begitu sobat, podcast wawancara di segmen cerita santai kali ini dengan Abang Firzi dan Kakak Naila. Sampai jumpa di cerita podcast segmen cerita santai berikutnya. Dadah. Nah, gimana Bang sesi tanya-tanya tadi? Menarik dan seru banget. Mungkin saya kedepannya juga mau buat produk atau inovasi lainnya yang terbaru gitu. Mungkin kedepannya saya akan ikut gitu. Dari hasil tanya-tanya saya tadi. Nah, buat Sobat Voksu, gimana nih pendapat kalian? Sertakan komen, like, dan subscribe. Dan ditungguin podcast cerita vokasi lainnya. Dadah.